Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji kinerja UKM PPG Batch 4 tahun 2025, perkenalkan nama saya Ahmad Sabit dengan NIM 250109114493, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 4 LPTK UN Malang Malik Ibrahim. Pada hari ini, Senin 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pembelajaran Bahasa Indonesia, materi pokok, berteman dalam keragaman, kelas 2 MI Putra Bakti. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sebelum Pak Sabik memulai pelajaran, kita absen dulu ya. Ada yang nggak masuk? Masuk semua? Absen. Rendra, Pano, Akbar, Niko, Mila, Risa, Najma, Anita. Sebelum pelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa dulu. Rendra, pimpin untuk berdoa teman-temannya. Ya, silakan maju sini. Pimpin doanya. Ayo, berdoa dimulai. Silakan duduk kembali. Sebelum pelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri. Posisi siap. Indonesia
kasih, silakan duduk kembali. Belum melakukan pembelajaran, ya kita fokus. Kita lakukan ice breaking dulu. Konsentrasi. Beat 1, beat 2, beat 3. Tapo fokus. Bagus, terima kasih anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, tema hari ini adalah berteman dalam keragaman. Berteman dalam keragaman. Jadi memilih teman itu tidak boleh pilih-pilih. Jadi semua bisa berteman. Tujuannya apa? Memahami dan menghargai keragaman dalam pertemanan. Yang kedua, memahami pesan moralnya. Yang ketiga, mengenal cerita fabel. Baik, coba Akbar dibaca untuk perbedaan. Yang keras. Perbedaan pada banyak hal, mulai dari bentuk, nama, kegemparan hingga pendapat. Kalaupun banyak perbedaan, maka harus tetap saling berteman dan menjaga kebersamaan agar mencipta kerukunan yang membuat suasana menjadi nyaman. Terima kasih. Ya, bagus ya. Jadi kalian jika berteman tidak boleh membeda-bedakan antara laki dan perempuan, antara yang kurus atau orang yang gemuk itu sama ya. Meskipun kalian bukan saudara, tapi kalian harus berteman agar apa? Agar nyaman dalam kelas ya, dalam tidur juga bisa. Tidak boleh membedakan. Dari Madura tetap berteman sama orang Surabaya, dari Gresik tetap berteman dengan orang Surabaya, ada yang dari Jember, ada yang dari mana? Lamongan, tetap meskipun dari luar negeri tetap harus tetap berteman, tidak boleh memilih-milih untuk teman. Paham? Pak Sabit akan mengenalkan dongeng. Ada 4 jenis dongeng. Yang pertama, dongeng tentang hal gaib atau humaid, tentang hal gaib ya. Yang kedua, dongeng tentang pahlawan atau keperkasaan atau kesaktian, sage. Yang ketiga, tentang legenda, dongeng tentang asal usul suatu benda atau tempat. Yang keempat, fabel, dongeng tentang hewan yang bisa berbicara atau bertingkah laku seperti manusia. Mas Abid akan menjelaskan tentang fabel, dongeng tentang hewan yang dapat berbicara atau bertingkah laku seperti manusia. Rahasia kaki itik, fabel. Dongeng yang pertama, Pak Sabik akan jelaskan tentang fabel, yaitu rahasia kaki itik. Nah, tolong Najma untuk maju ke depan sama Nisa memperagakan tentang itik dan bangau. Bangaunya kamu bangau ya. Bangau di sebelah sana, bangau di sebelah sana, bangau. Itik, kamu sebagai itik ya, Risa ya. Bangau masuk atau jalan dari luar, jalan. Itik masuk. Kamu sebagai itik, ejek bangau. Kamu yang dari luar, kamu yang masuk, kamu dari luar masuk. Si bangau datang, itik berucap, coba berucap.
bertemu dengan elang. Minta tolong Rendra jadi elangnya. Elang datang bertemu dengan Itik. Elang menggeleng limbah masih berucap. Elang berucap kepada Itik. Cara kamu berjalan kok aneh karena kakimu berselaput. Elang berucap kepada Itik, cara jalanmu aneh karena kakimu berselaput. Ya, Itik setelah bertemu dengan Elang, Itik di tepi kolam lalu menatap kakinya. Lalu Itik berbicara. Gimana Itik berbicara? Mengapa kakiku tidak indah dan hendaknya sambil menangis? Beberapa ayam asik berenang di tepi kolam. Salah satunya Terpleset dan tercebur. Itik langsung sebelahnya Itik segera melompat ke kolam, kakinya mengayuh dengan kuat. Itik berhasil menyelamatkan ayam. Itik berhasil menyelamatkan ayam, terus ayam berucap. Gimana ayam berucap kepada Itik? Kamu ayam kamu. Ya. Berucap. Berucap gimana? Terima kasih Itik, Ustaz ayam, untuk ada kamu punya kaki istimewa. Kaki yang berselaput yang istimewa. Itik berenang dengan riang. Dia berjanji tidak akan lagi minder karena habis diejek oleh elang. Gimana sifat tentang cerita tentang Itik? Tiba kasihan, minder, tidak percaya diri. Kumpulan orangnya binatang. Apa aja binatang tadi? Elang terus bangau terus Itik terus Itik sama bebek sama aja. Ini tadi tentang iba, kasihan, minder, tidak percaya diri, kawanan atau kumpulan orangnya, hewannya, elang, bintang, elang, Itik, dan ayam. Lanjut lagi. Terima kasih anak-anak, terima kasih Rendra, Najma, Lisa, tepuk tangannya gimana? Terima kasih telah memperagakan elang, Itik, dan ayam. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, sudah, anak. Yo, untuk cerita yang kedua, sebelum lanjut cerita yang kedua, sepertinya kalian sedikit ngantuk ya, kurang konsentrasi ya. Kita harus breaking dulu. Konsentrasi. Beat 1, beat 2, beat 3. Tepuk fokus. Tabel yang kedua, yaitu judulnya Hewan Hutan Bertanding Tarik Tambang. Hewan hutan bertanding tarik tambang. Cerita yang kedua, hewan hutan bertanding tarik tambang. Hari ini di tengah hutan akan diadakan pertandingan tarik tambang. Tim yang bertanding dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tim gajah dan tim beruang. Minta tolong ya untuk anak-anak untuk maju membuat dua tim. Tim yang pertama terdiri dari gajah, monyet, kenari, dan kucing. Tim yang pertama. Gajah, monyet, kenari, dan kucing. Menghapusnya.
beruang, tikus, ayam, dan macan. Tim pertama terdiri dari gajah, kenari, kucing, dan monyet. Tim laki-laki. Tim yang kedua perempuan terdiri dari beruang, tikus, ayam, dan macan. Silakan maju ke depan untuk tim 1 dan tim 2. Tim 2 beruang maju sambil bilang ke teman-temannya, Ayo teman-teman, tarik tali ini dengan kuat. Kita pasti mampu mengalahkan tim gajah. usaha tim beruang memperlihatkan hasil. Tim beruang mampu menarik gajah. Gajah mulai kewalahan, ia memanggil teman-temannya. Gajah berucap, Monyet, kenari, dan kucing. bantu Bantu aku menarik tali ini. kenari Anita sambil bicara kenari, dan kucing menjawab kenari. Kucing berkata, ayo Lila berkita berkata. Diam, tim 2 diam. Iya benar. Iya benar. Kamu ya bantuan kami. Gajah berusaha sekuat tenaga, tetapi karena tim beruang kompak, maka gajah menyerah dan kalah. Tim beruang memenangkan pertandingan. Beruang berucap, ayo beruang berucap. Akbar, ayo berucap Akbar. Beruang. Wahai tim gajah, kalian tidak mungkin menang jika tidak bekerja sama. Tim gajah mengaku kalah. Mereka sadar seharusnya menarik tali itu bersama-sama dengan tim, tetapi gajah berseorang diri untuk menarik melawan tim 2, bukan membiarkan gajah bertanding sendiri. Karena kalian sudah maju untuk meragakan hewan bertanding kali tambang. Tepuk tangan untuk kalian semua. Silakan duduk kembali. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan dongeng hewan yang di hutan untuk bertanding kali tambang. Siapa tokoh dalam dongeng tersebut? Siapa tokohnya tadi? Yang bertanding kali tambang. Gajah. Oke. Gajah. Gajah tadi kan? Bagaimana sikap dan perilaku tim gajah? Gimana sikapnya? Sikapnya tim gajah tadi, timnya Najma. Sikapnya sombong. Kenapa sombong? Kenapa sombong? Karena tidak ingin kerjasama dengan teman-temannya. Yang ketiga, bagaimana sikap dan perilaku tim beruang? Kerjasama, sikapnya bagus, kompak dan kerjasama. Mengapa tim beruang mampu mengalahkan tim gajah? Mengapa? Tim gajah tidak kerjasama. Karena tim gajah tidak kerjasama sehingga dikalahkan dengan tim beruang. Tulislah amanat atau pesan dari dongeng tersebut. Apa amanatnya? Jangan pernah sombong. Jangan pernah sombong. 1. Kita kerjasama. Kita boleh sombong. Kita harus kerjasama dengan teman atau tim kelompok. Bagus. Bagaimana, paham? Penggunaan tanda koma. Tanda koma digunakan untuk merinci beberapa unsur. Contoh, kaki elang kokoh, koma, kuat, koma, dan berkuku tajam, titik. Yang kedua contohnya, tanda koma juga digunakan untuk sebelum kata tetapi pada kalimat. Contohnya, titik merasa sedih, koma.
tetapi hanya diam. Bacalah tabel rahasia kaki titik. Sekali lagi, berapa banyak tanda koma yang ditemukan? Coba. Contoh, penggunaan tanda koma pada kalimat. Dahulu kala hiduplah 5 bersaudara, koma, yaitu jempol, telunjuk, tengah, koma, manis, koma, dan kelingking titik. Walaupun aku kecil, tetapi aku yang paling rajin. Contohnya, berilah tanda koma pada kalimat di buku paket kalian, halaman 90. Setelah mempelajari tanda koma dan tabel, apakah kalian paham? Oke, setelah paham, Mas Adik akan memberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Dikerjakan langsung dikumpulkan. Ada 4 lembar. Tulis nama, baca ceritanya, langsung diisi, dikumpulkan. Nama siswa, tulis nama kalian, absen kelas mata pelajaran bahasa Indonesia. Kalian, Rendra. Nah, setelah kalian buka di lembar selanjutnya itu ada kegiatan 1. Kegiatan 1, kalian lihat gambarnya, langsung cocokkan dengan kalimat yang di sampingnya, tinggal digeser dengan alat tulis kalian. Untuk kegiatan 1. Boleh saja, boleh bertanya. Boleh bertanya. Untuk kegiatan 2, amatilah gambar berikut. Ada gambar anak bermain ayunan, bertengkar, berundung atau bullying, bermain di dalam kelas, bermain di luar. Kemudian kelompokkan gambar-gambar di atas yang telah kalian amati, sesuaikan dengan kolom di tabel. Kelompok mana yang baik taruh di sini, kelompok mana yang buruk taruh di sini. Kalau saya dipotong langsung dikasih nomor aja, 1, nomor 1, 2. Ya apa? Ya itu dikasih nomor. Gak usah dikasih nomor aja, nomor 1 gambar kasih nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, taruh di sini. Apa? Benar, ditarik gitu, set, itu aja. Ya, betul. Terus bawahnya, yang satunya, yang kedua. Ini maksudnya cari yang bersikap baik atau jahat. Ya, yang baik mana, yang tidak baik mana. Inilah sini. Kamu berteman, bertemu di jalan. Yang gereja siang Mana? Ya itu. Gereja, betul. Mana perbuatan yang baik ditaruh di sini, perbuatan yang buruk taruh di sini. Sudah, lembar yang ketiga, bertanyalah kepada teman sekelompokmu untuk mencari informasi tentang keragaman di sekitar kamu. Tanya di bangku, sesama bangku kalian, teman kalian itu berasal dari mana, namanya siapa, terus ciri khas daerahnya itu seperti apa. Contoh, orang Madura ciri khasnya seperti apa biasanya. Tanya teman sebangku, tanya teman sebangkumu. Gimana? Sudah selesai semua, anak-anak? Sudah. Yang sudah, tepuk tangan. Yang sudah, tepuk tangan. Terus kita akan koreksi sama-sama ya di sini ya. Kita kumpulkan dulu. Sudah. Ini adalah koreksi sama-sama.
kegiatan pertama. Yang pertama gambar apa? Yang pertama. Pak Dodi pergi ke gereja di hari Minggu. Oke, gambar yang pertama Pak Dodi dan keluarga pergi ke gereja untuk beribadah di hari Minggu. Bagus. Itu ya gambar yang kedua. Gambar apa? Gambar yang kedua. Sore-sore hari Minggu dan teman-teman belajar ngaji di musola. Oke, bagus. Sore hari kita dan teman-teman belajar ngaji di musola. Bagus. Gambar yang ketiga apa ya? Gambar yang ketiga. Berkumpul bersama saudaranya yang berasal dari Sabang sampai Merauke. Betul. Yang ketiga, Budi berkumpul bersama saudaranya yang berasal dari Sabang sampai Merauke. Oke, bagaimana? Sudah jelas anak-anak? Oke, kalau begitu, jadi tema dengan bab berteman dalam keragaman atau berteman dalam keragaman, saya anggap Pak Sadi kalian sudah paham untuk bab berteman dalam keragaman. Terima kasih Pak Sabri. Oke, sama-sama anak-anak. Sekarang persiapan diri kemas untuk pulang. Kita bertemu untuk hari besok dalam bab yang selanjutnya, yaitu bab memakai uang dengan bijak. Sekarang dikemasi, persiapan untuk berdoa. Tiga. Oke, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Besok kita ketemu lagi dengan bab selanjutnya. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Akbar, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa di depan. Ayo, kita berdoa. Doa dimulai. Silakan duduk kembali. Sudah pulang, hati-hati yang tunggu jemputan, tunggu di sekolah. Terima kasih anak-anak. Kita ketemu besok lagi untuk bab selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.